Hal lain apa yang perlu dievaluasi terkait insentif pembelian kendaraan listrik? Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk mengoptimalkan ekosistem pendukung kendaraan listrik? Kita akan berbincang dengan staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan pengembangan industri sektor ESDM Agus Cahyana Wirakusuma serta Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Rizka. Ya. Selamat malam, saya ke Pak Agus dulu. Jadi sebenarnya seperti apa rencana evaluasi insentif kendaraan listrik dan kenapa perlu dievaluasi? Ya, tadi kan sudah disebutkan dalam pembukaan tadi mengenai kinerja yang ada sekarang. Nah, ini sudah tentu akan besok tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri akan dikaji dan hasil-hasilnya tentu akan kita bahas. Ya, pertama memang barangkali penerimanya harus dilihat dulu. Apakah memang kemampuan daripada penerima itu cukup mampu untuk menerima, untuk mengambil manfaat daripada insentif itu. Karena sisa daripada tagihan daripada pembelian itu masih cukup besar dan mungkin masih cukup berat, ya. Jadi terutama harus dikaji dari segi kemampuan daripada penerima bantuan tersebut, ya. Saya kira itu yang penting. Kemudian juga disangkutkannya hal yang lain seperti subsidi listrik 450 900 juga mungkin kita harus lihat. Jadi pada dasarnya saya pikir kalau ingin mulai masuk ke dalam segmen yang lebih baik, tentu harus melihat ke selain di bawah juga menengah. Saya kira. Jadi di bawah juga dan menengah. Evaluasi ini menurut Pak Tauhid juga tepat? Ya, yang pertama kita harus lihat ya untuk kendaraan roda 4. Tadi sudah disebutkan angkanya 5.000 atau kurang lebih sekitar 1.000 roda 4 yang terjual gitu. Nah, ini yang tidak match dengan market besar daripada kendaraan roda 4 di kita, di mana roda 4 adalah MPV begitu ya, multi purpose ya vehicle, yang dimana kendaraan bisa memuat 7 orang. Sementara yang dijual di Indonesia rata-rata kendaraan maksimum 5 orang. Nah, ini yang tidak sesuai dengan market yang ada di Indonesia. Dan saya kira memang meski kemarin kalau kita lihat data dari bulan Maret ya sebelum kebijakan sudah diberlakukan, memang ada kenaikan yang cukup signifikan, tetapi melandai lagi di bulan Juni. Rata-rata persentase rasionya untuk mobil memang sekitar 0,2% ya dari total penjualan mobil rata-rata per bulan sekitar 500.000 begitu. Jadi masih jauh lah gitu. Jadi karena tidak sesuai dengan match pasar. Tentu saja memang insentif diperlukan, tetapi saya kira memang ternyata tidak cukup. Betul bahwa memang soal infrastruktur menjadi kendala. Saya kira ini menjadi problem. Jadi yang kedua brand. Ya, brand-brand yang masuk ini bukan merupakan brand yang cukup dikenal masyarakat begitu ya. Saya kira ini juga menjadi penting sehingga kalau brand-brand yang dipercaya masyarakat tidak masuk, mereka khawatir dengan katakanlah kualitas, kemudian pernah jual, kemudian sales service dan sebagainya. Ini yang saya kira juga harus diperhatikan. Kita tidak bisa melihat brand-brand yang ada sekarang. Nah, kemudian untuk roda 2 ya, saya kira memang kalau kita lihat disasar pada kelompok menengah, sebenarnya harga relatif cukup terjangkau karena harganya sudah sama, sudah mirip nih dengan apalagi ada subsidi, begitu sudah sama dengan katakanlah roda 2 ya yang konvensional. Tetapi bagi yang katakanlah bukan masyarakat miskin, mereka lagi-lagi akan melihat tadi infrastruktur, apakah baterai swabnya, lokasi katakanlah lokasinya termasuk katakanlah pada level yang lebih terjangkau. Nah, bagi masyarakat bawah saya kira meski sudah disubsidi begitu harga masih relatif bawah karena behavior masyarakat bawah terutama yang miskin mereka jarang beli barang baru ya, mereka beli barang bekas dan ini masih sulit begitu. Nah, kalau Pak Agus tadi lihat catatannya soal infrastrukturnya, brandnya, secara keseluruhannya seperti apa? Ini juga jadi pertimbangan. Ya, saya pikir memang kita harus lihat dari aspek tadi bicara mobil atau motor. Ya, harus beda. Kalau mobil segmennya udah pastilah kelas menengah atas, ya. Kalau motor bawah dan menengah ke bawah. Jadi kita
harus melihat dulu dari dua segmen yang sangat berbeda. Nah, mobil ini kalau mau ditanya soal mobil, ya memang perbedaan antara mobil EV dengan ICE, internal combustion ini memang sangat jauh. Sehingga mereka akan selalu melihat dengan mobil yang sama, saya beli ICE. Itu sangat praktisnya seperti itu. Kalau kita melihat di Thailand misalnya, memang mereka memberikan insentif cash untuk mobil. Nah, kita baru mampu memberikan bantuan berupa apa istilahnya PPN yang dari 11 menjadi 1. Itu yang baru diberikan. Sehingga kalau kita mau melihat apple to apple ke Thailand, ya kita harus melihat secara keseluruhan. Tapi ini tentu harus berbagai unsur kita harus perhatikan. Nah, untuk penjelasan yang awal tadi adalah saya sampaikan untuk khusus untuk motor, baik baru dan juga tentu untuk konversi. Oke, terakhir kalau Pak Tauhid, jadi apa dari evaluasi ini apa sebenarnya yang diharapkan begitu? Ya, yang pertama saya kira literasi ya terhadap kendaraan listrik, karena rupanya orang masih ragu terkait katakanlah tadi yang saya sebut ya, self service-nya, kemudian purna jual, kemudian juga apakah memang katakanlah bagaimana baterai swap dan penggantian setelah katakan 5 atau 6 tahun. Nah, itu yang juga saya kira itu literasi itu saya kira seringkali kita tidak temui gitu ya. Yang kedua lagi-lagi adalah soal infrastruktur. Kalau misalnya katakanlah charger stationnya masih relatif terbatas, itu saya kira akan sangat sulit orang memperkirakan kalau dalam perjalanan bisa ditemui di sembarang tempat tuh agak sangat susah begitu ya. Dan yang ketiga memang baru kita lihat ada brand juga penting, karena brand-brand besar ini belum begitu ekspor model baru dan sebagainya yang kemudian bisa dipercaya bisa masuk ke pasar terutama masyarakat menengah ke bawah begitu. Nah, terakhir saya kira mengenai pricing, saya kira tadi saya penekanan memang meskipun sudah ada katakanlah subsidi ya dengan PPN dan sebagainya itu tidak cukup begitu ya. Saya kira perlu ada skema lain terutama menengah bawah yang kemampuannya misalnya membayarnya dengan cicilan dan sebagainya itu kan perlu dibantu. Nah, itu tidak cukup meskipun harga relatif rendah bagi merah sekitar angka misalnya 10 juta, 15 juta itu masih kurang bagi mereka untuk mampu dan umumnya mereka hanya mampu mencicil begitu. Dari hulu ke hilir, dari mulai literasi sampai ekosistem ini harus disiapkan dan dikaji lebih matang. Terima kasih staf khusus Menteri SDM bidang percepatan pengembangan industri sektor SDM Pak Agus Cahyana Wirakusuma. Selamat malam, dan juga Direktur Eksekutif Indef Pak Tauhid Ahmad. Selamat malam Bapak-bapak.